Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kelas 6 Loka SD. Perkenalkan, saya Suster Anastasia Kranz. Saya akan mempresentasikan LK2A dan LK2B. Yang pertama adalah komponen capaian pembelajaran. Rasionalitas mata pelajaran perangkat pembelajaran adalah menjadikan anak bertumbuh, berkembang secara optimal dan holistik, membutuhkan pribadi yang Pancasilais sebagai pelajar sepanjang hayat, yang berdaya saing, berkarakter baik, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah mengkonstruksikan, memberi bimbingan, membentuk peserta didik agar dalam moral dan spiritual yang mantap, peduli, solider, dan toleran, bersaing, daya saing tinggi, cerdas, menjadi bangsa Indonesia yang utuh. Karakteristiknya adalah nilai Kristiani. Diharapkan peserta didik dengan hakikat manusia sebagai ciptaan Allah yang terbatas. Manusia diberi hak dan tanggung jawab untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap rendah hati, peduli terhadap sesama, menerapkan kasih, setia, dan keadilan. Capaiannya adalah memahami karya Allah dalam diri Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia dan dunia. Manusia berada dalam kuasa pemeliharaan Allah. Capaian dalam setiap elemen adalah Allah itu menciptakan dan memelihara hidup manusia seluruhnya melalui orang tua dan sesama, menyelamatkan hidup manusia serta memperbaharui hidup manusia melalui kehadiran dan pelayanannya. Di sini saya menggunakan fase C, pribadi diri peserta didik dengan capaian mampu memahami diri sebagai perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah yang sederajat, saling melengkapi, mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, dan menyadari diri sebagai warga dunia, sehingga terdorong melakukan kegiatan dialog antar umat beragama dan kepercayaan. Keluasannya, siswa diharapkan mampu memahami diri sebagai perempuan dan laki-laki, sebagai citra Allah. Manusia masing-masing unik, manusia yang sederajat, laki-laki dan perempuan. Kemampuan dan keterbatasan, serta bangga serta bersyukur. Kedalaman, siswa mampu bisa menyebut dan menganalisis bahwa di dalam kehidupan mereka adalah berbeda laki-laki perempuan yang sama secitra dan sederajat di hadapan Allah. Dalam diri Yesus diharapkan peserta didik mampu mengenal tokoh-tokoh agama di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya Daud sebagai pemimpin, Salomo yang bijaksana, serta Esther perempuan pemberani dan bijaksana. Sedangkan tokoh-tokoh di dalam kitab suci Perjanjian Baru itu ada Maria dan Elizabeth. Siswa juga diharapkan mampu meneladani Yesus yang taat kepada Allah, atau Yesus yang membatalkan pengampunan dan memanggil orang berdosa. Diharapkan juga siswa mampu memahami, menghayati Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit, serta mengutus Roh Kudus untuk menguat para rasul. Keluasannya mengenal tokoh-tokoh. Jadi diharapkan siswa itu mampu mengenal tokoh-tokoh dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kedalamannya diharapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari mampu menerapkan, menganalisis, dan mengaplikasikan diri dalam mengasihi orang lain
dan mengaplikasikan teladan hidup Yesus yang baik melalui sikap hidup yang baik kepada semua orang, termasuk keluarga-keluarganya. Dalam gereja, di situ peserta didik mampu mewujudkan dalam hidup sehari-hari dengan cara dalam hidup menggereja, hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Jadi kedalaman atau keluasannya terlibat aktif di dalam gereja, dan siswa juga aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, menjadi misdinar, lektor, lektris, dan anggota KOR, serta aktif juga dalam persekutuan doa. Dalam hidup bermasyarakat, peserta didik mampu melibatkan diri, melestarikan lingkungan, dan mengembangkan sikap jujur. Peserta didik juga mengembangkan sikap jujur, ikut terlibat dalam pelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan, baksos, dan lain-lain. Sedangkan iman mereka diharapkan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, aktif dan peduli dalam kehidupan sosial di masyarakat, ikut membangun masyarakat yang aman, sejahtera, jadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Sekian dari saya, salam kasih, selamat pagi. Terima kasih.